Sampai saat ini, serangan darat yang dilakukan oleh Israel belum terjadi dan kita ingin melihat bagaimana, apakah betul akan dilakukan ataukah tidak, dan kalau memang dilakukan, bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Sumber-sumber juga menyebutkan tentara Israel banyak yang enggan untuk perang di Gaza itu, entah itu atas dasar tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah secara lebih besar lagi, atau mungkin juga mereka pun juga khawatir terhadap nyawa mereka sendiri. Sahabat Senpai, konflik Hamas-Israel terus berlanjut dan bahkan terus bereskalasi. Hizbullah telah ikut berperang di kubu Hamas dan Iran bahkan juga telah memobilisasi pasukannya. Israel di samping tentara regulernya bahkan juga telah menyiapkan 360.000 pasukan cadangan. Konflik ini mungkin akan terus berlanjut dan tidak akan segera selesai. Dan dalam tayangan kali ini kita ingin membahas dua hal saja. Pertama itu adalah masalah kemungkinan perang kota dan segenap liku-likunya. Dan kemudian juga adalah masalah bagaimana akhir atau ujung dari konflik Hamas-Israel ini. Sebagaimana halnya saya sering mempertanyakan masalah kompetensi di dalam saya menyaksikan seseorang berbicara, sahabat Senpai pun juga mungkin akan bertanya, apa kompetensi Yusron Senpai di dalam membahas masalah Palestina ini. Saya mungkin perlu menunjukkan dokumen antik yang sekitar 4 abad silam yang ada di samping saya ini. Saat saya kuliah di Hubungan Internasional FISIP UI, saya menulis tentang masalah Palestina. Memang dokumen ini telah cukup lama, sekitar 4 abad, tetapi masalah Palestina atau masalah Middle East itu masih tetap juga menjadi perhatian saya, walaupun pada saat S3 memang saya beralih pada bidang politik ekonomi internasional. Nah, di luar masalah tadi, saya juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI bidang pertahanan, dan kemudian juga pernah menjadi diplomat yang memimpin KBRI Tokyo sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jepang pada tahun 2013 sampai tahun 2016, dan kemudian juga saya pun pernah menjadi wartawan harian Kompas di Tokyo selama kurang lebih 10 tahun. Perlu saya tegaskan bahwa posisi YouTube ini tidaklah memihak kepada Arab, Israel, atau Hamas dan Israel, melainkan kita mencoba untuk melihat masalah ini secara lebih netral. Saya tentu saja berprinsip bahwa YouTube itu harus bersifat edukatif, tidak provokatif, dan tidak melakukan pembodohan. Nah, dalam tayangan ini kita akan mencoba berbicara atas dasar fakta dan kemudian analisa. Kemudian dalam hal sikap, saya menyerahkan kepada para sahabat Senpai apa sikap yang akan diambil setelah melihat tayangan ini yang sampai taraf tertentu tentu saja saya harapkan dapat menjadi referensi. Sebetulnya masalah perang Hamas-Israel atau Israel-Palestina atau bahkan juga Arab-Israel bukanlah merupakan hal yang sederhana. Terkait konflik yang terjadi saat ini, tentu saja bukan gara-gara Hamas menyerang Israel pada hari Sabat tanggal 7 Oktober yang lalu, melainkan masalah ini mempunyai akar sejarah yang amat panjang. Orang mungkin bisa menarik konflik ini atau masalah ini jauh ke akar masalah pada masa Nabi Ibrahim atau Abraham, yang notabene merupakan nabi yang diakui baik oleh umat Yahudi, umat Nasrani, dan juga umat Islam. Orang mungkin juga bisa menarik persoalan ini hanya sampai pada masa penjajahan Romawi terhadap Timur Tengah, sebagai misal menariknya sampai masa saat Pontius Pilatus berada di Palestina
atau di Israel. Kita tentu saja kemudian bisa menarik konflik ini sampai masa kejayaan Ottoman atau Turki Utsmani yang menguasai wilayah Timur Tengah itu, dan mungkin juga kita dapat menarik ini sampai kepada garis tahun 1948 saat kemerdekaan Israel dan sedikit mundur ke belakang. Kalau kita berbicara tentang kondisi pada tahun sekitar 1948, sebenarnya kita melihat itulah yang merupakan titik yang mungkin amat penting di dalam serangkaian masalah yang menyangkut tadi bangsa Arab Israel atau Palestina dan Israel ini. Kalau kita berbicara tentang itu, mungkin kita akan sedikit mundur melihat bagaimana misalnya Kongres Zionis yang pertama yang dilaksanakan di Basel pada tahun 1879. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana Balfour Declaration tahun 1917, di mana Inggris, khususnya Parlemen Inggris, menyatakan mengakui dan akan menyiapkan Palestina sebagai negeri bagi orang Yahudi. Saya rasa itu titik yang amat penting, di mana Inggris memainkan peranan dalam posisinya pada saat itu sebagai pemegang mandat atas Palestina. Tentu Prancis juga ikut memainkan peranan, dan terkait peranan Prancis dan Inggris, khususnya Inggris, kita dapat menyaksikan bagaimana misalnya terjadi gerakan atau eksodus besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia menuju ke Palestina. Tentu kalau kita berbicara tentang masalah ini juga akan sulit untuk melepaskan diri dari sebuah peristiwa yang amat sensitif, yaitu peristiwa Holocaust atau pembantaian orang Yahudi oleh negara-negara Eropa itu sendiri, dan lebih khusus lagi adalah Jerman. Saya alhamdulillah pernah sampai ke Polandia sana dan pernah menyaksikan bagaimana misalnya Auschwitz, penjara atau tempat pembunuhan orang-orang Yahudi di Polandia itu, yaitu tempat kekejian yang dilakukan oleh Hitler pada masa tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang eksodus bangsa Yahudi ke Palestina, memang persoalannya bukan persoalan yang sederhana, melainkan persoalan yang amat menjelimet. Tapi supaya kita dapat sedikit memahami masalah ini secara lebih baik, saya akan menyajikan tabel tentang bagaimana eksodus kaum Yahudi dari segenap penjuru dunia itu menuju Palestina telah menimbulkan perubahan perimbangan penduduk, dan ini sebenarnya merupakan titik penting saya rasa dari peristiwa yang muncul pada hari ini. Sebagaimana terlihat dalam tabel ini, pada tahun 1914 jumlah orang Yahudi yang berada di Palestina itu barulah mencapai sebesar 7% saja. Kemudian pada tahun 1922 angka ini naik menjadi 11,1%, dan kemudian pada tahun 1931 naik lagi menjadi 16,9%. Supaya tidak rancu dalam melihat tabel ini, silakan dilihat tabel atau diagram yang berwarna biru. Nah, kemudian pada tahun 1950, total orang Yahudi tadi di Palestina telah mencapai sebesar 50% dan bahkan 50,1%. Kemudian tahun 1960, seperti terlihat dalam tabel itu, jumlah orang Yahudi di Palestina itu telah mencapai posisi mayoritas. Nah, disinilah sebenarnya pangkal masalah utama, terutama sekali pada saat terjadinya eksodus besar-besaran orang Yahudi ke Palestina menjelang kemerdekaan Israel pada tahun 1948 dan tentu saja pada masa-masa setelahnya. Kalau kita melihat kenyataan pada hari ini, jelas bahwa Israel adalah sebuah realita
dan bahkan juga Palestina pun juga merupakan sebuah realita. Lalu mau diapakan ini? Bagaimana jalan penyelesaiannya? Kalau kita masuk ke masalah perang Hamas Israel saat ini, sebenarnya apakah yang diharapkan oleh Hamas di dalam perang kali ini? Apakah Hamas betul-betul ingin membuat Israel itu habis dan juga bangsa Yahudi itu habis? Hamas, saya rasa, pasti mengerti persoalan ini, bahwa Israel adalah realita dan bangsa Palestina pun juga adalah realita. Sehingga tidak mungkin, saya rasa, Hamas berpikir bahwa Israel harus betul-betul dihabisi, bahkan bangsa Yahudi itu sendiri. Tujuan Hamas sebenarnya adalah ingin menuntut wilayah Palestina itu sesuai dengan perbatasan pada tahun 1967, alias pada saat sebelum terjadinya Perang Arab Israel yang kedua. Sejarah mencatat misalnya bahwa Perang Arab Israel itu terjadi pada tahun 1948, yaitu segera saat Israel memproklamirkan kemerdekaannya, dan kemudian disusul oleh Perang Arab Israel kedua tahun 1967, dan terakhir adalah Perang Arab Israel pada tahun 1973. Nah, jadi Hamas tuntutannya adalah itu, bahwa Hamas pun juga sebenarnya berharap bahwa akan ada penyelesaian antara Israel dan Palestina itu. Tuntutan Hamas adalah garis batas sebelum Perang Arab Israel tahun 1967. Nah, cuman masalahnya itu adalah bahwa posisi Hamas pun juga tidaklah sedemikian mudahnya, bahwa Hamas tentu saja mempunyai rival. Bahkan 2-3 hari yang lalu itu Mahmud Abbas pernah membuat pernyataan bahwa Hamas tidaklah mewakili Palestina. Walaupun pernyataan Mahmud Abbas di dalam salah satu majalah Palestina itu segera diralat. Jadi Mahmud Abbas yang pernah mengatakan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina segera mencabut omongannya itu. Nah, kita melihat bahwa tekanan terhadap Hamas pun juga cukup keras, termasuk di internal bangsa Palestina itu, atau Front Perjuangan Palestina itu. Dan yang kita tahu bahwa menurut versi internasional yang diakui itu adalah tentu saja otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, yang cikal bakalnya itu adalah PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Sama seperti yang dialami oleh Hamas, bahwa sebenarnya Israel sendiri pun juga mengalami masalah. Saya memiliki beberapa sumber yang menyatakan bahwa orang Israel itu sendiri terpecah di dalam menghadapi atau menyikapi perang pada saat ini, di mana sebagian dari orang Israel enggan berperang melawan Hamas atau bangsa Palestina, dan bahkan faksi-faksi yang ada di dalam kabinet Netanyahu saat ini pun juga terbelah, dan bahkan Netanyahu sendiri dituntut untuk mundur. Jadi persoalan ini memang cukup pelik. Itu latar belakang, itu duduk masalahnya, dan sekarang kita akan mencoba berbicara tentang perang kota yang kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh Israel, walaupun beberapa hari yang lalu rencana serangan kota itu tertunda karena Israel dilanda oleh banjir dan juga dilanda oleh badai pasir yang dahsyat. Sampai saat ini, serangan darat yang dilakukan oleh Israel belum terjadi, dan kita ingin melihat bagaimana, apakah betul akan dilakukan ataukah tidak, dan kalau memang dilakukan, bagaimana peristiwa ini akan terjadi. Nah, sebenarnya kita paham bahwa untuk betul-betul membuat musuh itu kalah di dalam sebuah pertempuran, memang tidak akan cukup hal tersebut dilakukan melalui perang udara atau perang laut saja.
melainkan perang darat itu mutlak dilakukan, apalagi keinginan Israel seperti yang dikatakan oleh Benyamin Netanyahu adalah menghabisi Hamas itu sendiri, termasuk tentu saja menangkap tokoh-tokoh Hamas tersebut. Nah, pertanyaannya itu adalah bahwa apabila ini dilakukan oleh Israel, maka sungguhkah Israel akan sanggup melakukan hal tersebut? Kita melihat bahwa medan yang harus dihadapi oleh Israel itu tampaknya tidaklah amat mudah, bahwa Hamas itu memiliki terowongan yang panjangnya itu lebih panjang dari wilayah batas mereka itu sendiri. Maksud saya batas wilayah negara mereka itu sendiri. Hamas mengatakan bahwa mereka mempunyai terowongan sepanjang 500 km yang kalau kita hitung itu kurang lebih 4 kali jarak Jakarta-Bandung. Dan itu semacam labirin berputar-putar dan penuh dengan jebakan. Nah, persoalannya apabila Israel sanggup masuk ke sana, apakah tidak ada kemungkinan bahwa itu akan menjadi kuburan bagi tentara-tentara Israel itu sendiri? Hamas sudah mengatakan bahwa kami menunggu kedatangan Israel. Ya, saya lupa apa bahasa Arabnya, tapi ada yang dikatakan marhaban bla 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 bla. Ya, selamat datang, ya maksudnya tentara Israel itu. Hamas siap. Nah, banyak analisa yang mengatakan bahwa ideal apabila Israel itu belajar dengan mentornya, yaitu Amerika, dalam konteks perang Vietnam. Amerika, kita tahu, habis kalah di Vietnam itu karena tidak tahan melawan tentara Vietnam yang bersembunyi di terowongan-terowongan di hutan-hutan Vietnam itu, yang katakanlah secara tiba-tiba bisa menyerang dan juga secara tiba-tiba hilang. Nah, Hamas tentu saja berada dalam posisi terowongan itu, dia amat menguasai kondisi dan juga hal-hal yang menyangkut terowongan tersebut. Kita melihat misalnya masalah mental. Kalau perang udara itu orang tinggal tekan tombol saja, roket akan meluncur dan kemudian kerusakan pun akan terjadi. Tetapi di dalam perang darat atau perang kota, keadaannya akan amat jauh berbeda, di mana senjata-senjata canggih itu mungkin tidak akan amat banyak berguna, melainkan paling-paling senapang mesin saja yang akan lebih banyak berperan, sehingga orang akan bertempur head to head, kepala dengan kepala, ya, saling berhadapan. Dan pada kondisi semacam ini, paling tidak kita sadar, bagi Hamas, wilayah Gaza itu adalah wilayah mereka amat familiar, dan bahkan terhadap terowongan tadi, Hamas amat familiar, sedangkan tentara Israel barangkali hanya mendasarkan atas data-data intelijen, peta intelijen, dan seterusnya, jika hal itu pun mereka miliki. Jadi, bagi tentara Israel, perang melawan Hamas di Gaza itu merupakan sebuah perang di daerah yang ganjil, di sebuah medan yang sesungguhnya tidak mereka pahami. Sumber-sumber juga menyebutkan tentara Israel banyak yang enggan untuk perang di Gaza itu, entah itu atas dasar tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah secara lebih besar lagi, atau mungkin juga mereka pun juga khawatir terhadap nyawa mereka sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran tentang nyawa, saya rasa kondisi tentara Hamas, khususnya dari segi mental, itu jauh lebih tinggi dari tentara Israel tadi, di mana tentara Hamas itu atau pasukan Hamas itu adalah orang-orang yang tidak takut mati. Nah, ini berbeda dengan tentara Israel yang ingin hidup dan takut mati. Bagi tentara Hamas, ya, mati syahid itu bahkan merupakan tujuan dari hidup mereka. Kata mereka, ya, kalau mati di medan laga, maka mereka akan menjadi martir, akan menjadi syuhada.
yang akan diganjar dengan surga. Nah, dalam kondisi semacam ini, ya, kita melihat dalam terowongan yang amat rumit dan penuh jebakan itu, sungguhkah tentara Israel memang akan sanggup memenangkan perang tersebut? Beberapa waktu yang lalu, Israel mengklaim telah menghancurkan terowongan Hamas sepanjang 100 km, dan kemudian Hamas mengatakan bahwa panjang terowongan kami itu adalah 500 km, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Israel beberapa waktu yang lalu sebelum perang sekarang ini hanyalah sebesar 5% saja dari terowongan itu, dan kami, kata pihak Hamas, telah memperbaiki terowongan tersebut. Jadi bagi Israel ini sekali lagi memang merupakan situasi yang amat sulit, di mana terowongan Hamas yang berada di kedalaman antara 30 sampai 40 meter di dalam bumi sana itu tidak sanggup ditembus oleh radar Israel, dan kemudian pun juga sekiranya memang Israel mengirimkan drone untuk memetakan itu, atau juga mengirim drone untuk melakukan, katakanlah, untuk membawa bahan peledak dan menghancurkan terowongan itu, keadaannya tidak akan mudah, karena terowongan itu ya untuk sebuah pertempuran saya rasa cukup sempit, walaupun bagi orang-orang yang berada di dalamnya itu lumayan cukup lebar, karena sumber-sumber mengatakan bahwa di dalam situ pun sesungguhnya ada rel kereta api. Saya tidak tahu kereta api sejenis apa, tetapi tentu kita paham dengan panjang terowongan sepanjang 500 km itu memang tidak mungkin orang hanya akan mengandalkan ya perpindahan dengan berjalan kaki saja. Tentu mereka ada kendaraan di dalam sana, dan itulah sebenarnya juga kereta api yang ada di terowongan itu, di samping juga untuk memobilisasi pasukan, sekaligus juga sebenarnya untuk logistik termasuk persenjataan bagi tentara Hamas itu. Nah, jadi saya rasa kalau berbicara tentang perang darat atau perang kota, saya memprediksi bahwa Israel akan mengalami kekalahan total di situ, dan walaupun Israel mengancam bahwa akan menjadikan Gaza itu sebagai kuburan, sebagaimana juga ancaman kelompok Hamas, saya rasa kemenangan itu akan berada di pihak Hamas. Saya tentu bukan pro-Israel, bukan juga pro-Hamas, melainkan sejauh yang saya lihat berdasarkan fakta dan berdasarkan analisa, maka inilah kondisi yang akan terjadi tersebut, sehingga saya rasa mungkin penting bagi Israel untuk memikirkan ya tentang langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Orang mungkin bisa mengatakan, sudah, akhiri saja perang ini ya demi kemanusiaan. Ya, betul saja. Saya sendiri pun tentu amat prihatin, terutama sekali penduduk sipil, baik di Palestina maupun di Israel itu sendiri. Tetapi tentu saja masalahnya tidaklah akan semudah itu, bahwa Hamas diminta menghentikan pertempuran lalu selesai begitu saja. Hamas melakukan pertempuran tentu ada tujuannya. Tujuan dia tadi adalah agar Palestina dapat memperoleh wilayahnya sesuai dengan garis sebelum perang Arab Israel 1967, yaitu tuntutan Hamas. Kita lihat lagi apa tuntutan Israel. Saya kira atas dasar itulah sebuah perundingan harus dilakukan, tentu saja bukan oleh Hamas dan Israel berdua saja, melainkan oleh dunia dan badan-badan internasional, sehingga mungkin pada akhirnya akan dicapai satu titik temu di mana Hamas dan Israel akan dapat setuju bahwa inilah titik kesepakatan bagi kita. Nah, tentu persoalannya tidak mudah, karena yang berunding itu pada akhirnya tentu saja pihak Mahmud Abbas, ya, faksi yang sesungguhnya juga tidak amat rukun dengan Hamas itu, di mana paling tidak kita melihat otoritas Palestina yang dulu notabene intinya itu adalah PLO mengakui adanya negara Israel itu, sedangkan Hamas tidak mengakui
eksistensi Israel. Barangkali di sini pun antara Hamas dengan katakanlah otoritas Palestina dapat berbicara secara internal, sehingga apabila memang yang berbicara itu otoritas Palestina, tentu saja kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan Hamas yang notabene adalah untuk bangsa Palestina itu dapat diakomodir, karena hal tersebut pun juga akan menguntungkan posisi Palestina itu. Kita tahu bahwa Palestina itu telah diakui oleh sekian puluh negara. Solusi dua negara, yaitu negara Israel dengan negara Palestina, itu merupakan satu keharusan, saya rasa, walaupun tentu saja titik-titik yang saling diakui itu harus ditemukan, dan dalam hal ini saya rasa mungkin Indonesia dapat memainkan peranannya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.